Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit materi mengenai fikih siasa. Nah, fikih siasa itu merupakan bagian dari fikih, dan yang dimaksud dengan fikih siasa itu adalah ilmu ketatanegaraan yang dalam Islam itu membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan itu akan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Kemudian adalah dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Yang pertama adalah adanya peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal. Yang kedua adalah hubungan antara penguasa dan rakyat yang menyangkut tentang hak dan kewajiban masing-masing. Yang terakhir adalah pentakdiran dan pengorganisasian untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ruang lingkup dari fikih siasah. Nah, yang pertama adalah siasah dusturiyah, yaitu adalah undang-undang atau peraturan. Nah, jadi bisa diartikan kalau siasah dusturiyah itu adalah keputusan dari kepala negara yang gunanya itu untuk mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan dari umatnya. Kemudian siasah maliyah, yaitu dapat disimpulkan bahwa siasah maliyah itu adalah pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Kemudian ada siasah dauliyah, yaitu maknanya itu tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wawasan, serta kekuasaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah siasah harbiyah. Kalau siasah harbiyah itu adalah pemerintah atau kepala negara itu mengatur dan mengurusi hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian. Nah, yang selanjutnya adalah sumber dari ilmu fikih siasah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber wajib dan pokok dari segala ilmu. Nah, kemudian terdapat ijma, yaitu merupakan kesepakatan dari para fuqaha atau ahli fikih dalam suatu kasus. Yang kemudian adalah qiyas. Qiyas ini adalah cara yang digunakan jika ada kemiripan kasus hukum baru dengan kasus hukum yang lama. Jadi qiyas ini dipergunakan dalam masalah baru dengan kesamaan ilat hukum yang lama, yang tentunya dalam dimensi waktu dan tempat yang berbeda. Kemudian ada masalah al-mursalah, yaitu adalah sesuatu yang menjadi kepentingan hidup manusia, sedangkan hal tersebut itu tidak ditentukan dasarnya dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis, baik yang menguatkan atau yang membatalkannya. Nah, kemudian ada
istisan. Istisan itu adalah meninggalkan kias dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang menghendakinya itu lebih sesuai dengan kemaslahatan untuk umat manusia. Nah, kemudian ada satu adzariyah. Itu adalah upaya perekayasaan masyarakat untuk mewujudkan maslahah dan pengendalian mereka untuk menghindari mafsadah atau bahaya. Nah, kemudian ada qawaid usuliyah, yaitu adalah kaidah untuk mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, yang terakhir adalah qawaid fiqhiyah, yaitu adalah banyak dipergunakan untuk menetapkan problem dari siasah. Nah, tapi kaidah tersebut itu sifatnya adalah umum, karena itu dalam pengaplikasiannya harus memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Nah, saya rasa cukup presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau berbicara, mohon dimaafkan karena kita di sini juga masih sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.